Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha pengampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, karunia kesehatan, kesempatan untuk bertakarub melalui kajian online Bumiku Mengaji. Dan tentu saja Allah SWT telah memberikan, menitipkan nikmat-nikmat yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang dapat menceritakan ataupun juga menuliskan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya, sekali lagi kita wajib untuk mensyukurnya, dan salah satu untuk mensyukurinya adalah dengan menghadiri kajian ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut sahabatnya, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian online Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah dipertemukan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di hari Sabtu atau Sabtu pekan keempat di tanggal 24 24 Mei 2020, juga masuki 7 Ya, insya Allah untuk kajian pekan ini, Sabtu keempat ini merupakan kajian perdana yang akan mengupas kitab Al-Kabair karya Syekh Ad-Dahabi, dan insya Allah yang akan menyampaikan pengantar pada kitab kajian pada kajian kitab Al-Kabair ini, yakni Al-Ustaz Dr. Mustafa Abdarini MA Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Gimana Iya, kabar antum semua? perkenalkan. Alhamdulillah, anak baik Ustaz. Semua keluarga sehat. Perkenalkan, anak Zainal Abidin, nama lengkapnya yang sering dipanggil Kang Zai untuk di sejak zaman pekerja mengaji dan sekarang di Bumiku Mengaji. Insya Allah untuk 1 jam ke depan akan memandu kajian pada malam ini. Alhamdulillah Ustaz, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran sekaligus juga kesediaan untuk berbagi ilmu bersama kami di Bumiku Mengaji, dan perlu ingin kami sampaikan bahwa komunitas Bumiku Mengaji ini digagas dari ikhwah-ikhwah yang berada di luar negeri. Jadi komunitas Bumiku Mengaji ini insya Allah panitianya tersebar, ada yang di Paris, ada yang di Swedia, ada yang di Amerika, dan lain sebagainya insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menyelenggarakan kajian ilmu syar'i bersama Bumiku Mengaji. Begitu Ustaz. Tanpa berpanjang lebar dan untuk mengefektifkan waktu yang tersedia, untuk itu kami persilahkan kepada Ustazuna Musyafa menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, khususnya teman-teman di bumi bumiku mengaji yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan, di antaranya mengadakan kajian yang insya Allah sangat bermanfaat seperti ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di kajian ini, walaupun secara online, benar-benar dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, hanya untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut, ilmu yang kita dapatkan dari kajian ini dijadikan ilmu yang benar-benar berkah, ilmu yang benar-benar besar manfaatnya untuk kita semuanya di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu kitab yang sangat besar manfaatnya untuk kita semuanya, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau seorang ahli hadis yang sangat terkenal, dan kitab yang beliau tulis ini kitab yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama di zaman kita ini yang kita mendapati banyak sekali orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, tapi tanpa mereka sadari. Bisa karena kejahilan, karena ketidaktahuan bahwa itu dosa besar, bisa juga karena kalahnya mereka dengan hawa nafsu, kalahnya mereka dengan godaan syaitan. Akhirnya meskipun sudah tahu bahwa itu dosa besar, mereka tetap langgar, mereka tetap lakukan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dengan mengetahui dosa-dosa besar, akhirnya kita bisa takut melakukannya. Akhirnya kita bisa lebih semangat untuk meninggalkannya. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Iya, ada pentingnya atau sangat penting juga untuk mengetahui keburukan. Sebagaimana sangat penting mengetahui kebaikan. Mengetahui kebaikan sangat penting karena tanpa ilmu tentang kebaikan, maka kita tidak bisa melakukan kebaikan itu dengan benar.
mengetahui keburukan juga sangat penting. Karena kalau kita tidak tahu keburukan, bagaimana kita akan berniat untuk meninggalkannya atau menjauhinya. Makanya ada sebuah bait syair yang sangat terkenal dan sering disampaikan dalam kajian-kajian tentang hal ini. Baitnya berbunyi, Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi asyarra minal khairi yaqa' fihi. Aku tahu keburukan bukan untuk keburukan, bukan untuk melakukannya, akan tetapi agar bisa menjauhinya, agar bisa mewaspadainya. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu mana yang buruk dan mana yang baik, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Orang yang tidak tahu mana yang buruk dan mana yang baik, dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Mungkin tanpa dia sadari. Makanya sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui dosa-dosa besar. Ya, mengetahui dosa saja penting agar kita bisa selamat darinya. Apalagi mengetahui dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu dosa-dosa yang bukan dosa biasa. Dia itu dosa yang luar biasa. Maka menjauhinya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dosa kecil bisa mengurangi pahala kita. Dosa kecil bisa mengurangi pahala pahala kita. Sedangkan dosa besar bisa mengurangi pahala kita dengan kadar yang sangat besar. Kalau dosa kecil mengurangi pahala kita dengan kadar yang kecil juga. Adapun dosa besar, ini bisa mengurangi pahala kita dalam kadar yang sangat-sangat besar. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di dalam kitab Al-Kabair ini akan disebutkan 76 dosa besar. 76 dosa besar. Dan ini semuanya ya mudah-mudahan kita nanti bisa menyelesaikannya ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan kitab ini, kitab Al-Kabair karangan Adz-Dzahabi ya. Tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menyelesaikan kitab ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang tema inti tentang dosa besar yang akan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab ini, kita membaca dulu muqaddimah yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan alhamdulillahi alal imani bih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas iman kepadanya. Atas apa? Nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Dan juga atas nikmat iman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada para malaikatnya, dan takdir-takdir. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengawali kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi atas apa? Atas nikmat iman. Dan nikmat iman ini nikmat yang paling agung
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bayangkan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita tidak beriman kepada Allah, apakah kita akan selamat dari neraka? Apakah amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan mulia dalam kehidupan dunia dan akhirat? Jawabannya tidak semua. Iman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Disebutkan di dalam hadis bahwa iman itu amalan yang paling mulia. Dan para ulama banyak yang mengatakan bahwa amalan yang paling mulia secara mutlak adalah amalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa itu maka tidak ada tidak ada kenikmatan ya yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita di akhirat. Tanpa iman ini tidak ada kenikmatan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada para malaikatnya, dan kepada takdirnya. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa menjauh dari dosa-dosa besar itu membutuhkan iman yang sangat kuat. Menjauhkan diri dari dosa-dosa besar itu membutuhkan keimanan yang sangat kuat. Kalau iman kita kepada Allah kuat, maka kita akan kuat meninggalkan dosa-dosa besar, walaupun godaan-godaan sangat kuat mendatangi kita. Apabila kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan di antaranya Al-Qur'an, maka kita akan lebih mudah menjauhi dosa-dosa besar. Begitu pula ketika kita iman kepada para rasul yang membawa hadis-hadis, ya, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemampuan kita untuk meninggalkan dosa-dosa besar akan semakin kuat. Begitu pula dengan iman kepada para malaikat. Begitu pula dengan iman kepada takdir. Coba kalau kita tidak iman kepada malaikat, ya. Kalau kita tidak meyakini bahwa di sana ada malaikat pencatat amal misal. Di sana ada malaikat-malaikat yang mengawasi kita. Maka ketakutan kita untuk melakukan dosa besar akan menipis. Takdir juga demikian. Kita ketika beriman kepada takdir kita takut ya. Takut apabila ada tanda-tanda keburukan pada diri kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian. Sungguh setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Ini takdir. Jadi kalau orang takdirnya itu masuk ke neraka, maka dia akan mudah melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Allah mudahkan dia melakukan itu. Karena memang dia ditakdirkan ke neraka. Coba kalau kita tidak iman tentang hal ini. Kita tidak takut melakukan dosa-dosa besar. Beda kalau kita iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa besar kita takut. Kita khawatir memang kita dimudahkan, memang kita diciptakan untuk masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita iman kepada takdir, kita akan berusaha untuk
mewujudkan dalam diri kita tanda-tanda ahli syurga. Mudah-mudahan dengan usaha tersebut kita benar-benar menjadi hamba-hambanya yang ditakdirkan untuk masuk ke dalam syurga. Coba kalau kita tidak iman kepada hari akhir para jemaah sekalian rahiman. Betapa mudahnya kita akan melakukan dosa-dosa. Betapa mudahnya kita akan melakukan dosa-dosa besar. Karena kita tidak yakin, kita tidak iman kepada hari akhir. Akhir dari segalanya adalah kematian. Orang-orang yang seperti ini akan mudah melakukan dosa besar. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hal-hal yang lainnya yang masuk dalam rukun iman. Kemudian setelah beliau memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, beliau membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna daral qarar fi jiwarihi. Semoga salawat, semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan para eh, penolong beliau, para pembela beliau, salatan daimah dengan salawat yang terus-menerus, tahulluna atau tuhilluna darul qarari fi jiwarihi, yang menjadikan kita bisa masuk ke dalam negeri keabadian fi jiwarihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, membuka kitab atau tulisan dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para pembelanya, ini termasuk ya kebiasaan para ulama ya di zaman dahulu. Ini juga ya termasuk di antara syukur ya seorang ulama ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidaklah tahu tentang ilmu yang akan mereka sampaikan kecuali dari jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ini Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, "Hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabair." Ini adalah buku atau kitab yang bermanfaat untuk mengetahui dosa-dosa besar. Ijmalan wa tafsila, baik secara global maupun secara spesifik. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bisa menjauhi dosa-dosa besar dengan kasih sayangnya atau dengan rahmatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam paragraf ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketika beliau mengatakan hadza kitabun nafi'. Ini adalah kitab yang bermanfaat. Ini adalah kitab yang bermanfaat. Kata-kata ini kata-kata yang bagus ya untuk memulai kitab yang kita tulis atau buku yang kita tulis. Karena dengan memberikan pujian kepada buku yang kita tulis, maka pembaca akan tertarik untuk membacanya. Kalau buku itu isinya kebaikan, maka akhirnya ini membuka pintu yang sangat besar ya untuk kebaikan pembaca. Ketika bukunya benar-benar buku yang baik, maka ini membuka pintu bagi
seorang pembaca untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa kita boleh memuji eh, tulisan yang kita tulis. Asalkan pujian tersebut sesuai dengan kenyataan dan tidak berlebih-lebihan. Ini bukan sesuatu yang tercela, ya. Karena tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada pembaca untuk membaca kitab yang penuh dengan manfaat, penuh dengan kebaikan. Begitu pula memuji diri ya. Kita memuji diri kita apabila tujuannya adalah kebaikan, maka tidak ada masalah. Asalkan pujian tersebut tidak berlebihan dan sesuai dengan kenyataan. Ya misalnya ketika kita ingin mendapatkan kedudukan tertentu, yang kita lihat kedudukan itu akan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi agama Islam. Akhirnya kita menjelaskan kepada orang yang punya wewenang untuk memilih siapa yang pantas dengan kedudukan itu dengan apa yang ada di diri kita. Misalnya menyampaikan, Alhamdulillah saya sudah belajar banyak tentang itu. Sehingga saya insya Allah bisa eh, diberi amanah atau mengemban amanah tersebut. Ya sebagaimana Nabi Yusuf ya. Ketika mengatakan inni hafizun alim. Inni hafizun alim. Aku adalah orang yang benar-benar bisa menjaga dan aku adalah orang yang benar-benar tahu. Jadi dia amanah dan dia punya pengetahuan. Dia ingin mendapatkan kedudukan jadi bendahara negara. Dan bendahara itu harus amanah, dia juga harus eh, punya ilmu bagaimana mengelola keuangan negara. Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi ja'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Ini memuji diri sendiri. Tapi ya itu untuk kebaikan. Maka tidak ada masalah di sini. Imam Az-Zahabi juga melakukan hal yang sama. Hada kitabun nafi'. Tapi yang dipuji oleh Imam Az-Zahabi adalah tulisan beliau. Hada kitabun nafi'. Ini adalah kitab yang bermanfaat. Fi ma'rifatil kabair. Untuk mengetahui dosa-dosa besar. Ya. Untuk mengetahui dosa-dosa besar. Jadi Imam Az-Zahabi di sini menjelaskan bahwa buku beliau ini sangat bermanfaat dalam bidang ini. Yaitu untuk mengetahui dosa-dosa besar. Ya sehingga eh, ketika tujuannya bukan ini, maka ya eh, tidak pas ya kalau membaca buku ini. Misalnya tujuannya untuk mengetahui eh, fikih, hukum-hukum fikih, maka bukan kitab ini harusnya yang dibaca. Kalau ingin mengetahui tentang misalnya tauhid, tentang akidah, bukan buku ini yang dibaca. Ini adalah buku untuk mengetahui dosa-dosa besar. Kemudian beliau juga mengatakan razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan anugerah kepada kita dalam menjauhinya dengan rahmatnya. Ya di sini juga ada pelajaran berharga bahwa untuk menjauhi dosa besar kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjauhi dosa besar kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhi dosa besar itu bukan perkara yang mudah ya. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dosa besar,
maka kita tidak akan mampu menjauhinya. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk menjauhi dosa besar. Birahmatihi, dengan rahmatnya. Ya, ini bertawasul dengan ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bertawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat rahmatnya. Ini termasuk salah satu di antara tawasul yang disyariatkan. Kemudian para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, setelah ini Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan menjauhi dosa besar. Ya, dalil yang pertama kali beliau sebutkan adalah ayat di surat An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami benar-benar akan menghapuskan dari kalian keburukan-keburukan keburukan kalian. Yang dimaksud dengan keburukan di sini adalah dosa-dosa kecil. Sayyiat itu dalam konteks ini bisa dimaknai dosa-dosa kecil. Nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhaun. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Maka di sini ada dua balasan. Balasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kecil dari kita. Ya. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar yang Allah larang kita darinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita. Wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Ini pahala yang kedua, balasan yang kedua, yaitu Allah akan masukkan kita ke dalam surganya, tempat yang mulia itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan intajtanibu. Apabila kalian menjauhi. Dan menjauhi itu sesuatu yang lebih tinggi tingkatannya daripada meninggalkan. Meninggalkan itu tidak melakukan. Orang yang meninggalkan dosa besar bisa jadi dia masih belum menjauhi, ya, masih belum menjauhi. Jadi dia dekat-dekat dengan dosa besar tapi belum melakukannya. Itu masih tergolong meninggalkan. Menjauhi adalah tingkatan di atas meninggalkan. Karena di samping dia meninggalkan, dia harus jauh, ya, jauh dari dosa besar itu. Itu baru bisa dikatakan menjauhi. Dan keutamaan, ya, menjauhi ini di sini disebutkan keutamaan yang sangat besar, ya. Ada dua pahala yang sangat besar yang didapatkan oleh orang yang menjauhi dosa besar. Dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surganya. Di sini Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah mengatakan, faqad takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bihadzal nas liman ijtanabal kabair bi an yudkhilahul jannah. Sungguh di dalam nas ini, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin
orang yang menjauhi dosa-dosa besar untuk dimasukkan ke dalam surga. Allah jamin bagi orang yang menjauhi dosa besar akan dimasukkan ke dalam surganya. Nikmat yang sangat besar. Ya, ini pahala yang sangat agung, pahala yang sangat luar biasa. Tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang melebihi surganya. Semua kenikmatan di sana. 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada ahli surga. Padahal satu rahmat saja yang dirasakan oleh seluruh penduduk bumi ini itu sudah sangat luar biasa. Jadi sekarang ya yang kita rasakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dirasakan oleh hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya itu baru 1/100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sisanya yang 99 akan Allah berikan semuanya kepada ahli syurga. Dan di sanalah ada nikmat yang paling nikmat, yaitu nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan jamin kita memasuki surganya. Ayat yang kedua, ayat di surat Asy-Syura ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun." Di sini beliau menyebutkan ayat ini ya, karena disinilah disebutkan tentang amalan menjauhi dosa besar. Tapi kalau ayat ini tidak disebutkan ayat yang sebelumnya, maka kurang akan sulit difahami ya konteksnya. Kenapa disebutkan ayat ini? Karena kalau kita terjemahkan ayat ini, kalau kita renungi ayat ini, maka belum menunjukkan keutamaan menjauhi dosa besar. Ayatnya walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa keji, ya, dosa-dosa besar dan dosa-dosa keji. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila ya mereka marah, maka mereka segera memaafkan. Apabila mereka marah, mereka segera memaafkan. Belum ada keutamaan. Keutamaannya mana? Ini menjelaskan tentang sifat seseorang. Mereka menjauhi dosa besar, bahkan dosa-dosa yang keji. Ya, fawahish ini ada yang menjelaskan bahwa dia dosa besar yang ditambah dosa yang lain atau ditambah sifat lain. Misalnya berzina dosa besar. Tapi kalau berzina dengan tetangga, maka ini dengan istri tetangga, maka ini fahisyah. Jadi berzina dengan istri tetangga, fahisyah. Ini dosa yang sangat keji. Jadi ada orang yang sifatnya demikian. Dia menjauhi dosa besar, apalagi dosa yang lebih keji lagi. Wa idza maghadibuhum yaghfirun. Dan orang yang pemaaf ya ketika dia marah. Dia marah kepada sekelompok orang, kemudian dia maafkan. Ini baru menjelaskan tentang sifat. Ini sifatnya siapa? Maka ayat yang sebelumnya lah yang bisa menjelaskan tentang konteks ayat ini. Ya, wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, itu ayat yang sebelumnya. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa
lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa yang lebih keji. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan ya bahwa orang-orang yang menjauhi dosa besar itu akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Itulah yang disebutkan di ayat yang sebelumnya. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Untuk siapa ini? Lilladzina aman, untuk orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Allah, kepada Rabbnya. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan dosa yang lebih keji lagi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menjauhi dosa besar akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang keutamaan menjauhi dosa besar ini di ayat An-Najm ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa yang lebih keji lagi. Illa lamam, kecuali dosa besar, kecuali dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu itu sangat luas ampunannya. Ini juga ya harus dibaca dengan ayat yang sebelumnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan agar orang-orang yang melakukan kebaikan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-husna, dengan sesuatu yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang melakukan kebaikan itu? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa yang lebih kecil dari itu. Illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha luas ampunannya. Ini juga sama ya dengan dua ayat sebelumnya, bahwa orang yang menjauhi dosa besar itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang ampunannya sangat luas. Dalil yang berikutnya, ini dalil yang keempat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiga dalil yang sebelumnya dari ayat Al-Quran, dalil yang keempat ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Salat lima waktu. Begitu pula salat Jum'ah
yang satu dengan sholat Jum'ah yang lainnya adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya selagi dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini bisa menjadi penghapus dosa yang dilakukan di antara sholat-sholat itu. Jadi kalau kita misalnya sholat subuh, kemudian sholat zuhur, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan antara subuh sampai zuhur akan dihapuskan oleh sholat kita. Nanti ketika ada dosa kecil dilakukan antara zuhur sama asar, ya, ketika kita melakukan sholat zuhur dan sholat asar, maka dosa-dosa kecil di antara keduanya juga dihapuskan. Begitu pula, ya, apabila kita melakukan dosa kecil antara asar sama maghrib, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara kedua sholat itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholat itu. Begitu pula antara maghrib sama isya, begitu pula antara isya sama subuh. Dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara kedua sholat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan sholat Jum'ah yang satu dengan sholat Jum'ah yang lainnya. Misalnya kemarin, ya, kita melakukan sholat Jum'ah. Kemudian pekan depan kita melakukan sholat Jum'ah. Maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan antara dua Jumat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dua sholat Jumat itu. Kemudian disebutkan di sini malam tushal kabair. Selama dosa besarnya ditinggalkan, ya. Selama dosa besarnya ditinggalkan. Ini menunjukkan ya kalau dosa besarnya tidak ditinggalkan, maka tidak ada keutamaan itu. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan dosa besar itu bisa menguatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Az-Zahabi mengatakan fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kabair. Maka menjadi wajib bagi kita untuk memeriksa, untuk meneliti apa itu dosa-dosa besar. Likai yajtanibahal muslim, agar seorang muslim bisa menjauhinya, agar seorang muslim bisa menjauhinya. Ya, bagaimana kita bisa menjauhi dosa besar kalau kita tidak tahu dosa besar? Kalau kita tidak tahu dosa besar, maka kemungkinan besar kita akan terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, karena kita tidak tahu. Beda kalau kita tahu dosa besar. Kemudian ya kita berkomitmen untuk meninggalkannya. Maka kemungkinan kita terjatuh ke dalam dosa besar akan semakin kecil sekali. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha." Kami mendapati para ulama berselisih tentang masalah dosa besar ini. Berapa jumlahnya? Faqila hiya sab'un. Ada yang mengatakan dosa besar itu hanya 7 saja. Hanya 7. Jadi selain yang 7 ini bukan dosa besar. Wahtajju biqaulihi alaihi salatu wassalam. Mereka berdalil dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara asyirka. Lalu beliau
menyebut dosa syirik. Wasihra, kemudian dan dosa sihir. Wa qatlan nafs, dan membunuh seseorang tentunya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa akla riba, memakan harta riba. Wa tawalli yaumaz zahf, dan lari dari medan pertempuran. Wa qadfal muhsanat, dan menuduh zina perempuan-perempuan yang mulia. Hadis ini menyebutkan ada 7 dosa besar. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwa dosa besar ya hanya 7 ini. Selain 7 ini bukan dosa besar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini jauhilah 7 dosa besar. Berarti selain 7 ini bukan dosa besar. Namun yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar bukan hanya 7. Ya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini hanya mengatakan bahwa 7 dosa itu adalah 7 dosa besar yang membinasakan. Beliau tidak membatasi dosa besar hanya 7 saja. Beliau hanya menyampaikan bahwa 7 dosa tersebut adalah dosa besar yang membinasakan. Makanya Al-Hafidh Al-Zahabi setelah ini menyebutkan athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'. Dosa besar itu lebih dekat dikatakan banyak sekali, ya. Dosa besar itu bilangannya lebih dekat kepada 70 daripada kepada 7. Maksudnya yang lebih dekat, ya, dosa besar itu banyak sekali. Karena bilangan 70 ini sering disebutkan oleh orang Arab untuk mewakili makna banyak sekali. Iya, untuk mewakili makna banyak sekali. Ketika dikatakan eh, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfirallahu lahum. Kamu mau memintakan ampun untuk mereka orang-orang munafik atau tidak kamu mintakan ampun, sama saja. Ya, orang-orang munafik itu tidak akan bermanfaat bagi mereka permintaan ampunanmu, ya, wahai Muhammad. Ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu mintakan ampun orang munafik atau tidak kamu mintakan ampun orang munafik, sama saja. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirullah. Bahkan kalau kamu memintakan ampun untuk orang-orang munafik itu 70 kali, Allah tidak akan ampuni. 70 kali di sini bukan bilangan 70, ya, tapi banyak sekali. Sampai 100 kali pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bilangan 70 itu sering digunakan oleh orang Arab untuk mewakili makna banyak sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dosa besar itu lebih dekat ke angka 70 daripada ke angka 7. Maksudnya sangat banyak sekali. Makanya Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau ini Al-Kabair bisa mengumpulkan sampai 76 dosa besar. 76 dosa besar. Dan ini sangat dekat dengan perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di sini. Ibnu Abbas mengatakan dosa besar itu lebih dekat ke angka 70 daripada ke angka 7. Dan Imam Az-Zahabi
rahimahullah bisa mengumpulkan sampai 76 dosa besar ya dalam kitab beliau ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah ini Imam Az-Zahabi mengatakan wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas wal hadis. Fama fihi hasrul kabair. Dan sungguh benar ya, dan demi Allah Ibnu Abbas, eh, sungguh benar perkataan sahabat Ibnu Abbas, ya, mungkin terjemahannya gini ya, demi Allah sungguh benar apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Wal hadis, begitu pula yang ada dalam hadis itu juga benar. Fama fihi hasrul kabair. Tidak ada dalam hadis tersebut batasan dosa besar. Jadi hadis itu tidak sedang membatasi dosa besar. Yang ada dalam hadis tersebut adalah penjelasan bahwa 7 dosa besar itu adalah dosa besar. Ya, 7 dosa yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah dosa besar yang membinasakan. Walladhi yattajih, dan pendapat yang benar, wa yaqumu alaihi dalil, dan yang ditunjukkan oleh dalil, annaman annaman irtakaba huban min hadhil azaim, barang siapa yang melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar ini, mimma fihi haddun fid dunya, dari dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Hukuman had di dunia itu maksudnya hudud ya. Hukuman hudud. Hukuman-hukuman yang sudah ditentukan secara spesifik di dalam Islam ya, seperti al-qatl, membunuh, ada hukuman qisasnya. Wazina, perzinaan, ada hukuman rajam, ada hukuman cambuknya. Wassariqah, mencuri, ada hukuman potong tangannya. Au jaa fihi fihi wa'idun fil akhirah, atau dosa yang ada ancamannya di akhirat nanti. Min adzabin, baik ancaman itu berupa azab ya, wa ghadabin, dan kemarahan dari Allah, wa tahdidin ya, dan ancaman yang menakutkan, au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina, atau pelakunya dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kabiratun wala bud. Maka dosa yang seperti itu adalah dosa besar ya, tidak bisa tidak. Ma'a taslimi dzalika anna ba'dal kabair akbaru min ba'd. Ya, ini eh, dengan pengertian ya bahwa sebagian dosa besar itu lebih besar dari sebagian yang lainnya. Maksudnya dosa besar itu bertingkat-tingkat. Jadi di sini disebutkan bahwa dosa besar itu menurut Imam Az-Zahabi rahimahullah, dosa yang ada hukuman khususnya di dunia, ada hududnya di dunia. Kemudian dosa yang ada ancaman di akhiratnya, disebutkan ancaman khusus. Kemudian yang ketiga, dosa yang pelakunya dilaknat, ya, yang pelakunya dilaknat. Ini yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam definisi yang beliau sampaikan. Dosa yang ada hukuman khususnya di dunia, atau ada ancaman khususnya di akhirat, atau dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini tidak menunjukkan ya bahwa dosa besar hanya yang memenuhi 3 kriteria ini saja. Cuma beliau mengatakan kalau ada 3 kriteria ini atau salah satunya itu jelas dosa besar. Ada yang memberikan definisi yang lebih luas daripada ini, yaitu dengan mengatakan bahwa dosa besar itu dosa yang ada eh, dosa yang ada ancaman khususnya, dosa yang dikuatkan besarnya.
ya dengan banyak redaksi ya. Dosa yang ancamannya itu dikuatkan. Dosa yang ancamannya dikuatkan. Seperti misalnya tadi ada ancaman hukuman khusus di dunia. Ini berarti ancamannya dikuatkan. Kemudian misalnya lah, tadi ada ancaman di akhiratnya secara khusus. Berarti ancamannya dikuatkan. Kemudian dilaknat, ancamannya dikuatkan. Ada juga dosa yang di dalamnya ada redaksi laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini juga ancamannya dikuatkan. Dosa yang ancamannya dikuatkan itu dosa besar. Ya. Ini definisi yang paling ringkas, tapi yang paling menunjukkan hakikat dosa besar. Ya, dosa besar adalah dosa yang ancamannya dikuatkan. Taib, ala tara annahu alaihi salatu wassalam adda syirka minal kabair. Tidakkah engkau melihat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap kesyirikan termasuk dosa besar? Ma'a anna murtakibahu mukhalladun finnar wa la yughfaru lahu abada. Padahal orang yang melakukannya itu akan kekal di neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan dan Allah mau mengampuni dosa apapun yang di bawah kesyirikan itu. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sungguh barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Wala budda minal jam'i bainan nusus. Dan kita harus mengumpulkan ya, harus mengompromikan nas-nas yang banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Qalaha thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata ini sampai 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka beliau mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama, melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Ketika itu beliau bersandar, kemudian beliau duduk. Faqala ala wa qawlu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Ya, ingat-ingatlah begitu juga dengan perkataan dusta. Beliau ulang-ulang kata-kata itu sampai kami ya berharap beliau itu diam. Ya, beliau itu menyudahi perkataannya. Beliau ulang-ulang ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Ya ingat-ingatlah begitu pula dengan perkataan dusta, begitu pula dengan perkataan dusta, begitu dengan perkataan dusta, ulang-ulang terus. Sampai ya para sahabat itu berharap beliau menyudahi perkataannya. Fabayyana alaihi salatu wassalam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna qaula zuri minal kabair, min akbaril kabair. Bahwa perkataan dusta itu termasuk dosa besar yang paling besar. Walaysa lahu dzikrun fis sab'il mubiqat. Padahal dalam hadis yang menjelaskan tentang 7 dosa besar yang membinasakan tidak disebutkan perkataan dusta itu. Ya, perkataan dusta tidak disebutkan di sana. Itu menunjukkan ya bahwa dosa besar itu tidak hanya 7. Ya, tapi seperti perkataan sahabat Ibnu Abbas, dosa besar itu lebih dekat kepada angka 70 daripada angka 7. Wa kadzalikal uquq. Ya, begitu pula dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Tidak disebutkan di dalam hadis as-sab' al-mubiqat, yaitu 7 dosa besar yang membinasakan. Ya,
Intinya di sini para jamaah sekalian rahimanahumullah, Imam Az-Zahabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa dosa besar itu banyak, ya. Dosa besar itu banyak dan itu disebutkan di dalam ayat-ayat, di dalam hadis-hadis, ya, yang jelas. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu Amin. wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan Ustazuna Musyafa yang telah menyampaikan pengantar dari kitab Al-Kabair ini karya Imam Az-Zahabi dan Masya Allah tadi di tengah kajian sudah ada jamaah yang bertanya. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2 yakni sesi tanya jawab. Kami akan bacakan terlebih dahulu tadi pertanyaan yang pertama kali masuk dari jamaah yang menyampaikan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan. Izin bertanya, jika insecure, apakah ini termasuk dosa? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana kurang paham ya, insecure itu apa? Insecure itu merasa tidak aman gitu. Jadi seperti hatinya terus bergejolak, merasa tidak aman, gundah begitu, Ustaz. Apakah itu termasuk Tidak, dosa tidak besar gitu? aman apa ya? Kalau alam Ustaz Khawatir. ini eh, minder dan sebagainya begitu katanya Ustaz. Hmm. Wallahu taala alam ya, kalau maksudnya khawatir dengan ancaman-ancaman yang yang mengancam dia, ya. Eh, dan itu sesuatu yang kasat mata, ya. Ini tidak termasuk dosa, ya. Misalnya, ya, khawatir eh, bisnisnya bisnisnya rugi, ya, karena memang keadaannya dalam hitungan manusia normal itu seperti itu, akhirnya dia tidak tenang hatinya karena itu, maka ini bukan dosa, ya. Ini sesuatu yang manusiawi, ya. Ini sesuatu yang manusiawi. Tapi kalau misalnya dia takut dengan sesuatu yang tidak masuk akal, ya, tidak ada hubungannya. Misalnya takut eh, kualat karena takut kualat kepada ahli kubur misalnya. Kalau insecure itu anak nggak paham ya. Tapi kalau misalnya itu rasa takut secara umum, maka akhirnya banyak, ya. Ini kaitannya dengan apa? Saya nggak tahu ya. Kalau kaitannya dengan sesuatu yang sesuai dengan perhitungan manusia, memang ada hubungan sebab akibat yang jelas, ya. Akhirnya dia takut, maka ini manusiawi. Ini khauf yang tabi'i, ketakutan yang memang sesuai dengan tabiat manusia sebagai manusia. Takut ada singa, akhirnya dia takut lari. Yaitu khaufut tabi'i. Ada hubungan sebab akibat antara ketakutan dia dengan keberadaan singa. Takut kepada ular, ya. Ada hubungan sebab akibatnya karena ular itu bisa mencelakakan dia. Tadi juga takut khawatir bisnisnya rugi karena memang keadaan ekonomi tidak menentu. Ya, perhitungan manusia dia akan rugi, akhirnya dia khawatir, ya. Takut-takut yang seperti ini takut yang manusiawi. Takut yang dosa itu takut yang tidak ada hubungan sebab akibat tapi ditakuti. Seperti tadi, ya, takut kualat dengan ahli kubur misalnya. Ini nggak ada hubungannya ahli kubur dengan bahaya yang akan menimpa dia. Maka ini nggak boleh, ya, seperti itu. Itu dosa.
Bahkan ada yang menyebutkan itu khaufus sir yang merupakan kesyirikan. Itu yang dosa ya. Ada juga rasa was-was ya. Apa insecure ini karena apa apa lebih dekat kepada was-was. Ada orang yang was-was ya. Dia nggak tahu apa tapi takut, hatinya nggak tenang. Apa itu yang dimaksud dengan insecure itu? Kalau Iya, maksudnya mungkin itu, kalau yang dimaksud kalau itu ini maka ini ada tambahan Ustadz Afan dari penanya, misalnya mindernya itu karena nggak pinter, nggak cakep gitu ya, nggak kaya begitu Ustadz katanya. karena apa ya, kurang pede gitu ya. Iya kurang pede minder begitu Ustadz. Iya, kurang pede. Allah Ta'ala alam itu tidak termasuk ya, tidak termasuk dalam dosa ya karena kurang pede, yang merasa eh, kurang punya kesetaraan dengan orang lain ya. Orang lain ini lebih pintar, ini lebih kaya, ini lebih tinggi kedudukannya, akhirnya merasa minder. Rasa minder bukan dosa ya. Dan rasa minder sering terjadi karena seseorang eh, menganggap dirinya tidak setara dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam, Anda melihat bukan termasuk dosa. Wallahu a'lam. Baik. Sekolah khairan Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilahkan di sini ada penanya yang sudah raise hand. Yang pertama dari eh, Dunur Al-Misri dari kemudian ada Putri dan Janggra. Untuk yang pertama kami persilahkan dari Nur Al-Misri untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ustaz, kalau di luar tema apa kan Ustaz? Silahkan. Iya. Jadi, jadi gini Ustaz, mau nanya, Anda boleh konsultasi ke psikolog tidak Ustaz? Soalnya anak banyak kali gangguan kejiwaan dari kecil Ustaz. Jadi mau berobat nanti. Tapi masalahnya mayoritas psikolog itu perempuan Ustaz. Jadi boleh tidak Ustaz konsultasi ke sana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sudah umur berapa sekarang? 15 tuh, masih 15. remaja. Ya. Taib. Para jemaah sekalian rahimakumullah, jazakumullah khairan kepada saudara kita yang bernama ya Mas Dun ya. Mas Dun Nur Al-Misri. Bolehkah kita datang kepada psikolog ya untuk mengobati eh, s- apa ya, kejiwaan yang mungkin dianggap kurang sehat ya. Wallahu taala alam, secara asal dibolehkan. Secara asal dibolehkan. Selama ya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, secara asal berobat kepada psikolog itu dibolehkan. Sebagaimana berobat fisik kepada eh, orang lain ya. Bahkan kepada orang yang beragama non muslim, ini dibolehkan karena memang ya penyakit kejiwaan ya itu bisa diobati oleh orang-orang yang ahli dalam psikologi. Ya, sebagaimana ada obat yang bentuknya fisik ya, ada obat yang bentuknya ya tidak fisik. Mungkin didalami ya apa yang menjadikan dia tidak stabil kejiwaannya, dicari sebabnya apa untuk dihilangkan sebab itu sehingga kejiwaannya menjadi stabil.
Hanya saja ana menyarankan ya untuk menjauhi hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Seperti misalnya ya berobat kepada perempuan yang bukan mahram. Karena khawatirnya nanti terjadi khalwat. Terjadi khalwat yang itu dilarang oleh Islam. Kita tidak boleh berkhalwat dengan lawan jenis, ya, berduaan dengan lawan jenis tanpa ada orang ketiga. Walaupun dari sisi fitnah, ya, jauh. Maksudnya kemungkinannya jauh. Tapi walaupun kemungkinannya jauh, tetap itu membuka pintu yang sangat berbahaya. Ya, setan itu kurang pinter bagaimana ya? Setan itu kurang apa pinternya? Dia itu sudah beribu-ribu tahun menggoda manusia. Nabi Adam saja bisa digoda untuk makan satu pohon, ya, mau makan buah dari satu pohon. Satu pohon itu hanya dari satu pohon saja yang dilarang. Yang lainnya boleh, itu saja bisa tergoda. Padahal pohon-pohon di surga kita bisa bayangkan ya, buahnya ya nikmatnya juga luar biasa. Kalau Nabi Adam meninggalkan satu buah dari pohon atau buah-buah dari satu pohon itu tidak ada bahayanya sama sekali. Karena masih ada ribuan ya buah dari pohon-pohon yang lainnya. Tapi nyatanya saking ahlinya syaitan dalam menggoda Nabi Adam, ternyata terjatuh ya. Maka Ana menyarankan kalau pergi ke psikolog ya pergi ke psikolog yang sesama jenis ya, yang laki-laki. Karena pintu fitnahnya akan semakin tertutup. Kita semakin jauh ya dari hal-hal yang membahayakan keimanan kita. Kemudian yang kedua ya, kalau bisa ke psikolog yang muslim ya, ke psikolog yang muslim beragama Islam. Ya karena penyakit jiwa itu sebenarnya obat yang paling mujarab adalah keimanan. Penyakit jiwa itu obat yang paling kuat sebenarnya iman, sebenarnya akidah yang berkaitan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Sehingga eh, lebih baik kita ke psikolog-psikolog yang beragama Islam sehingga bisa menguatkan keimanan kita, bisa menguatkan akidah kita, yang dari situ kita bisa menguatkan jiwa kita. Ya, hati itu eh, akan menjadi kuat ya ketika dikuatkan imannya, ketika dikuatkan akidahnya. Hati akan menjadi kuat. Dan ketika hati kuat, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan jiwa akan hilang. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat jiwanya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang jiwanya lemah ya. Keimanan itulah yang menguatkan kejiwaan seseorang. Eh, itu yang ana sarankan. Kemudian banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan jiwa kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada jiwa kita, maka ya masalah-masalah yang terlihat ya dan kita hadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz Zuna kepada Akhi Nur Al-Misri yang tadi bertanya. Untuk selanjutnya kami persilahkan atas nama Ukhti Putri Zwasti yang sudah raising. Jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan dosa yang kita lakukan ketika sendiri Ustadz? Karena yang pernah Ana baca, ada seseorang yang menghadap kepada Allah
maka amalannya itu berterbangan bagai debu akibat dosa yang dilakukan secara sendiri gitu Ustadz atau secara tersembunyi Ustadz. Mungkin si fulan atau fulanah tahu itu dosa tetapi karena godaan syaitan ketika dia sendiri dia melakukan itu Ustadz. Berarti walaupun apakah itu termasuk dosa besar ataupun dosa kecil Ustadz, dan bagaimana Ustadz dengan pernyataan yang mengatakan bertakwalah kepada Allah semampumu. Jadi sebagaimana toleransi dari uh, bertakwalah kepada Allah semampumu itu terhadap perbuatan dosa Ustadz. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah pertanyaan yang bagus ya. Ada hadis yang menjelaskan ya bahwa nantinya di hari kiamat ada orang-orang yang membawa kebaikan yang sangat besar sekali. Ternyata kebaikan-kebaikan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan. Maksudnya hilang ya. Seperti debu yang berterbangan itu maksudnya hilang tanpa bekas. Dan sebabnya karena orang tersebut ketika menyendiri dia melakukan dosa ya. Dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak bisa kita fahami secara harfiah karena kita eh, akan mendapatkan pertentangan ya dengan hadis-hadis yang lain kalau hadis ini kita fahami secara harfiah. Makanya para ulama itu ketika menjelaskan hadis itu mereka mengatakan ini bukan hanya sekedar maksiat ketika sendirian, tapi lebih dari itu, ya. Karena maksiat saat sendirian itu tidak semuanya dosa besar. Maksiat saat sendirian tidak semuanya dosa besar. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa eh, semua hamba yang mukmin itu akan diampuni dosa-dosanya. Illal mujahirun, kecuali mereka yang menampakkan perbuatan dosanya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Ya, hadisnya seperti itu ya. Semua umatku itu akan dimaafkan dosa-dosanya. Kecuali mereka yang menampakkan dosanya. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Menunjukkan bahwa dosa yang ditutupi itu tidak semuanya dosa besar. Kalau yang tadi mereka orang-orang yang membawa kebaikan sebesar gunung tapi akhirnya dijadikan seperti debu yang berterbangan, itu sebabnya karena ketika mereka menyendiri mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus dibawa kepada dosa besar. Jadi bukan hanya dia menyembunyikan dosanya, tapi dia melakukan dosa besar saat sendiri dan ada hal-hal yang menjadikannya dosa besar. Ya seperti misalnya meremehkan dosa itu. Jadi saat dia sendiri dia meremehkan dosa itu. Saat dia sendiri dia melakukan dosa disertai dengan perasaan apa? Meremehkan dosa itu. Kita harus maknai seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Agar
hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Tidak bertentangan dengan hadis yang Anda sebutkan tadi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Agar tidak bertentangan, ya harus kita bawa kepada keadaan ini. Bahwa orang ini ketika sendirian, ya, dia melakukan dosa yang disertai dengan perasaan menyepelekan dosa itu. Sehingga dia tidak dosa kecil lagi jadinya. Jadinya dia dosa besar, ya, karena tindakan dia menyepelekan dosa itu. Taib, ini pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan lagi tadi ya? Anda lupa. Ya, Ustadz terkait Eh, ya. Ah, nah. Ini Ustadz, bertakwa kepada Allah semampumu itu Ustadz. Jadi ini kadang orang merasa ini ada semacam toleransi Ustadz untuk berdosa, untuk berbuat dosa gitu Ustadz. Kadang-kadang orang udah terpaksa untuk riba, terpaksa untuk safar tanpa mahram gitu Ustadz, karena menganggap ada pernyataan seperti ini Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Ini maksudnya sekuat tenaga. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampumu, maksudnya sekuat tenaga. Bukan ya sekedar kemampuan kita. Tidak ya. Itu sekuat kita melakukan ketakwaan itu. Kalau kita tidak kuat ya baru ada pintu ya untuk melakukan hal-hal yang pada asalnya tidak boleh. Ada hal-hal yang pada asalnya tidak boleh. Ketika kita tidak punya kemampuan lagi. Makanya memang dalam eh, hadis disebutkan eh, atau bahkan dalam ayat ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Eh, ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, ini hadis ya, maka lakukanlah sekuat yang kalian mampu. Sekuat yang kalian mampu. Ya memang perintah itu sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama mewujudkan sesuatu. Kalau larangan itu meninggalkan sesuatu. Mewujudkan sesuatu bisa jadi tidak kita mampu. Tapi kalau meninggalkan sesuatu ya kita kita mampu itu. Meninggalkan sesuatu kan nggak melakukan apa-apa. Jadi ini bisa kita lakukan ya. Kita mampu semuanya meninggalkan sesuatu. Tapi kalau melakukan sesuatu kan mewujudkan sesuatu. Jadi yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ini ya ada beberapa keadaan yang kita tidak mampu mewujudkannya. Sehingga perintahnya memang seperti itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya, maka lakukanlah sekuat yang kalian mampu. Eh, Islam itu memang ada sisi rahmatnya di situ ya. Pada hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya, maka eh, tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Dalam kaidah yang besar disebutkan eh, la wajiba ma'al ajiz, la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Dalam kaidah yang sangat terkenal juga al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, kalau difahami bahwa ini ada celah untuk eh, melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, ya itu tidak benar ya. Jadi celah itu ketika keadaannya sudah tidak memungkinkan. Ketika keadaannya sudah tidak memungkinkan, baru berlaku celah itu ya bahwa kita boleh melakukan yang diharamkan, yang asalnya diharamkan, ya karena keadaannya darurat. Ya. Kita eh,
boleh meninggalkan sesuatu yang diwajibkan karena ketidakmampuan. Ada celah itu memang, tapi pada keadaan-keadaan yang sangat sangat krusial ya, sangat genting, sangat mendesak. Allah taala alam. Alhamdulillah dapat dimengerti Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ustadz. Sudah pukul 21:30. Apakah berkenan Ustadz membahas pertanyaan, dua pertanyaan lagi? Itu yang raise hand itu sudah bertanya apa masih belum? Belum, yang raise hand. Kemudian ini ada yang via chat satu lagi, Ustadz. Baik, Fadal, Anda jawab singkat saja. Dua. Baik, untuk selanjutnya ini eh, diprioritaskan pada jamaah yang ingin bertanya, diprioritaskan pertanyaan sesuai dengan tema pada malam hari ini. Begitu, untuk yang melalui chat di sini pertanyaannya sudah sesuai dengan tema pada malam hari ini. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Em, Mohon penjelasannya Ustadz, apakah urutan yang tertulis pada kitab Al-Kabair, apakah itu terkait dengan tingkatan besarnya dosa-dosa besar yang ada? Bikin Ustadz, tadi kan ada 76 Ustadz ya dalam kitab Al-Kabair itu. Apakah 1 sampai 76 itu eh, sesuai apa tingkatan besarnya dosa-dosa besar yang ada begitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Ya, Allah taala alam, yang ana ketahui tidak ya. Kecuali yang pertama ya. Yang pertama itu memang dosa besar yang paling besar ya, yaitu asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua yang disebutkan di sini qatlun nafas, membunuh, membunuh eh, jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Eh, Bisa jadi ini nih eh, dosa yang sangat besar sekali. Tapi kata para ulama, dosa bid'ah itu lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Jadi yang pertama itu kesyirikan, yang kedua kebid'ahan, baru dosa besar, ya, baru dosa besar yang lainnya. Baru setelah itu dosa kecil. Intinya, anak melihat ya urutan-urutan yang beliau sampaikan di dalam kitab ini itu bukan urutan yang memang benar-benar urut ya dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Tidak demikian ya. Karena untuk mengurutkan seperti itu sangat sulit sekali. Apalagi sampai 76. Ini sangat sangat sulit sekali. Tapi yang jelas dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan dan beliau sebutkan itu yang pertama. Ya, untuk yang selanjutnya tidak eh, ada urutan tertentunya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan demi pertanyaan sudah disampaikan dan dijelaskan dijawab dengan jelas oleh Ustaz Zona Musyafa dan untuk selanjutnya sebelum kajian ditutup mungkin ada pesan penutup dari Ustaz, nasihat kepada kami yang hadir pada malam hari ini. Tapi para jemaah sekalian, teman-teman yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini bahwa pembahasan tentang dosa besar itu sangat penting untuk kita singgung agar kita bisa mengingatkan diri kita kepada dosa-dosa besar ini, karena kalau kita bisa meninggalkannya ada pahala yang sangat luar biasa. Dosa-dosa kita yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya, ya. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga disinggung bahwa kita tidak akan bisa meninggalkan dosa besar kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah jauhkan kita dari dosa-dosa besar. Kemudian di antara sesuatu yang paling menguatkan kita untuk bisa meninggalkan dosa-dosa besar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun iman yang enam, ya. Jadi rukun iman yang enam itu ketika kuat, ya, di dalam hati kita, maka kita akan mudah, ya, untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan juga masih ada pembahasan yang lainnya. Insya Allah itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Baik, Barakallahu fiik Ustaz Jonas. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya pada malam hari ini sekaligus juga telah menyampaikan kajian pada malam hari ini di mukadimah dari kitab Al-Kabair ini. Semoga kita akan bertemu kembali, kita akan mengkaji kembali di pertemuan serial kitab Al-Kabair di pekan-pekan berikutnya. Untuk sebelum dipungkas, kami ingin informasikan untuk kajian hari esok tanggal 25 Mei 2025 ataupun juga bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Insya Allah kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, pembahasan kedua tentang hadis ke-15 tentang berkata baik ataupun diam yang memasuki pembahasan kedua yang akan dibimbing oleh Ustazuna Faisal Mistah Hafizullah Ta'ala pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjutnya, insya Allah akan kami share juga di grup Bumiku Mengaji, grup WA, grup Ikhwan maupun juga grup Akhwat. Atas perhatiannya, kami haturkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini dengan sangat antusias. Wabil khusus kepada Ustazuna Musyafa dari Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga menjadikan pahala kepada Ustadz dan juga keluarga menjadi pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini menghaturkan terima kasih atas kehadirannya, kemudian juga perhatiannya, sekaligus juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari penyampaian pemandu kajian pada malam hari ini maupun juga layanan yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara keimanan, keteguhan, keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu syar'i ini dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya secara istiqomah dan menyampaikannya kepada keluarga kita, kepada tetangga, handai taulan, ataupun juga kerabat-kerabat kita semuanya. Barakallahu fikum atas nama kru Bumiku Mengaji, Ana mohon pamit undur diri. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz untuk kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Kita pungkas dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat istirahat.